Kali ini gue dapat penumpang yang menurut gue miris banget, guys. Jadi gue dapat order dari rumah sakit di daerah Tanjung Priok, tujuannya ke daerah Cengkareng, guys. Jadi sebelum bandara. Harganya ini 88.000, guys. Bersihnya, kotornya itu bisa 100 lebih. Oke, langsung gue jemput, ya kan. Pas begitu gue sampai rumah sakit, ternyata orangnya nggak ada, guys. Akhirnya gue telepon, ya kan. Nah, pas begitu gue telepon, yang angkat ini security, guys. Udah habis itu security nyamperin gue, "Pak, ini yang pesen saya, tapi yang naik bukan saya, Pak. Tadi ada pasien, kebetulan dia nggak punya aplikasi, makanya saya pesenin." "Oh ya udah, Pak." Nah, akhirnya pasiennya nyamperin gue, guys. Udah nih, ya kan. Singkat cerita, di jalan gue tanya, guys, "Bapak emang sakit apa kalau boleh tahu?" "Saya sakit mata, Mas. Saya habis operasi," gitu. "Oh, habis operasi? Nginep berapa hari, Pak, di situ?" Nah, ternyata dia operasinya nggak di situ, guys. Dia operasinya adalah di salah satu rumah sakit yang menurut gue rumah sakit gede, guys, ya. Tapi yang mirisnya ini operasinya gagal, guys. Kata si bapak ini, dari 10 pasien cuman 1 yang gagal, yaitu saya, Mas. Dia bilang kayak gitu. Dan dia juga cerita nih keseharian dia. Dia tuh katanya tukang sayur keliling, guys, yang pakai gerobak keliling tiap kampung. Dan penghasilannya juga dari jualan sayur itu aja, guys. Gak ada penghasilan lain. Habis itu gue tanya lagi, "Loh, Bapak kenapa berobatnya di situ?" Kata penumpang gue itu, katanya dia dirujuk, guys. Alasan rumah sakit yang nanganin dia sebelumnya, katanya alatnya kurang lengkap gitu katanya. Nah, mungkin untuk berobatnya ini gratis, guys, ya, karena dia pakai BPJS. Tapi untuk ongkos mondar-mandirnya kan ini nggak gratis, guys, ya. Dan memerlukan biaya yang cukup banyak, guys. Sekali dia berangkat aja untuk pulang pergi, itu menghabiskan hampir 250, guys. Nah, terus si bapak ini nanya ke gue, guys, "Pak, ini kalau naik tol yang bayar siapa?" "Kalau tol dan parkir, yang nanggung itu si pemesan, Pak." Gue bilang kayak gitu kan. Gue tanya balik, "Lah emang Bapak belum pernah naik taksi online sebelumnya?" Dia ngakunya belum pernah, guys, dan itu baru pertama kalinya. Ya wajar aja, guys, ya, karena dia juga nggak punya aplikasi. Terus berangkatnya juga tadi kata dia minta tolong sama tetangganya buat pesenin. Dia punya, guys, HP Android, cuman dia nggak pernah, guys, pakai taksi online. Nah, habis itu gue kasih saran sama bapaknya, "Pak, kalau bisa Bapak download aplikasi aja sendiri. Jadi nanti suatu saat kalau misalkan Bapak butuh, Bapak bisa pesan sendiri." Kata dia, "Wah, saya nggak ngerti, Mas, caranya." Ya udah, habis itu gue ajarin, ya kan. "Sini, Pak, saya izin pinjam handphonenya." Habis itu gue download ini, guys, aplikasi Grab. Gue daftarin juga, ya kan. Udah jadi nih aplikasinya. Nah, gue pandu nih, "Pak, nanti kalau mau pesan, Bapak tinggal klik yang ini nih, mau motor atau mobil. Terus di sini tujuannya mau kemana, lokasi penjemputannya Bapak nggak usah diklik, karena itu udah otomatis." Gue bilang kayak gitu. Kata dia, "Oh yaudah, Mas, makasih ya." Gitu. Nah, mudah-mudahan ngerti, guys, ya, besok-besok gitu. Takutnya gini, guys, kalau dia selalu ngandelin tetangganya, takutnya kalau tetangganya nggak ada gimana. Dan sedangkan dia harus berobat gitu kan. Itu kan repot juga kalau misalkan dia nggak bisa ngegunain aplikasi sendiri. Nah, singkat cerita, gue sampailah, guys, di rumahnya dia. Ternyata ini rumahnya memang, ya menurut gua perkampungan yang gimana gitu, guys, lah ya. Pas begitu sampai, ternyata duitnya kurang, guys. Jadi argonya ini kan 100 lebih, udah plus sama tol, ya kan. Dia megang duit cuma 60.000, guys. Dia turun lah, set, gua buka kaca. "Ini, Mas, uangnya. Tapi maaf, Mas, ini uangnya masih kurang, saya ambil dulu ya." Nah, karena gue tadi dari ceritanya aja kayaknya itu gimana gitu, guys, ya. Jadi gue agak ngerasa iba gitu, guys. Nah, gue bilang lah sama si bapak ini, "Udah, Pak, nggak usah. Ini udah cukup kok." Gue bilang kayak gitu kan. Terus kata dia, "Udah, Mas, tunggu aja di sini. Saya ambil uangnya sebentar ya." Nah, abis itu gue langsung cabut, guys. Gue langsung pergi, ya kan. Mudah-mudahan si penumpang gue ini nggak tersinggung, guys. Karena gue pernah, guys, kayak gitu ya. Jadi si penumpang gue ini tersinggung, guys. Gue ngomong begitu, "Oh, udah, Bu, nggak usah," gitu. Terus si ibunya ini kayak marah gitu, guys. "Loh, Bapak jangan begitu. Jangan mentang-mentang saya tinggal di kampung, terus saya dikiranya nggak punya duit gitu." Gitu, guys, gue pernah digituin. Nah, mudah-mudahan sih penumpang gue kali ini nggak tersinggung, guys, ya. Nah, poinnya adalah, mungkin ini masukan, guys, ya, buat Pemda atau ke pemerintah pusat. Ini gimana nih kalau ada kasus kayak gini? Ada kasus yang dari keluarga kalangan kurang mampu menemukan hal yang kayak gini. Kira-kira bisa nggak sih ke depannya gitu ya, tiap rumah sakit itu menyediakan kendaraan gratis khusus keluarga yang kurang mampu, guys. Nah, oke, guys, mungkin itu aja konten gue hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan gue nggak menyinggung penumpang gue yang tadi. Oke, mohon maaf, guys, kalau ada salah-salah kata, dan thank you.